لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini dan melanjutkan iktikaf kita untuk mengikuti kajian ilmu yang insya Allah memperkaya pengetahuan kita dan memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk para ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin ya mujibus sa'ilin. Para jamaah, ada permintaan dari 1-2 jamaah agar kita mengkaji hadis-hadis tentang adab berhubungan dengan tetangga. Jadi sekarang kita kaji hadis-hadis yang berhubungan dengan akhlak seorang muslim ketika dia berhubungan dengan tetangganya. Ini adalah bagian yang terpenting dari pelajaran akhlak kita sebagai seorang muslim. Dan hubungan baik dengan tetangga itu saking pentingnya sampai dibahas di dalam ayat Al-Quran. Nanti ada hadis-hadis yang membahas itu. Kitab yang kita baca adalah kitab Sunan Abu Daud, jilidnya jilid keempat. Baik, babnya adalah Kitabul Adab, subbabnya adalah Babul fi haqqil jawari, bab tentang hak-hak tetangga-tetangga kita, ya, biar kita mengerti. Hadis yang pertama yang akan kita bacakan adalah hadis nomor 5151. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad hadatsana Hamad an Ibnu Yahya Ibnu Sa'id an Abi Bakar Ibnu Muhammad an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala Jibrilu yusini bil jari hatta qultu la yurasanahu. Hadisnya singkat saja ya, kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Musaddad, meriwayatkan kepada kami Hamad dari Yahya ibnu Sa'id, dari Abu Bakar ibnu Muhammad, dari Amrah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia sudah berkata, mazala Jibrilu, Jibril, malaikat Jibril turun kepadaku, yusini dan menasihatiku, kata Nabi ini, kata Rasulullah, berpesan kepadaku bil jarri, tentang kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik atau hubungan baik yang harus dilakukan kepada tetangga, tangga sebelah rumah, depan rumah, samping rumah, belakang rumah. Hatta qultu, sampai aku berkata, berfikir, kata Rasulullah, la yurasanahu, bahwa tetangga itu akan mendapatkan warisan sebagai salah satu ahli waris.
saking seringnya Jibril alaihissalam ketika dia turun berdialog dengan Rasulullah, menyampaikan pesan-pesan supaya umat Rasulullah itu berbuat baik, menghormati, menyayangi tetangganya. Sampai Rasulullah berpikir, ini kayaknya nanti akan ada dalil yang turun, akan ada ayat yang turun yang berupa syariat Islam yang mengharuskan tetangga itu sebagai ahli waris. Rasulullah menduga begitu ya, tentunya sebelum turun ayat-ayat tentang waris ya, karena begitu pentingnya hubungan seorang muslim dengan tetangganya ya Pak. Nanti kita bahas ayatnya. Dalam hadis lain, hadisnya juga singkat, hadis nomor 5152, hadatsana Muhammad ibnu Iyas hadatsana Sufyan an Bisrin Abi Ismail an Mujahid ibnu Jabar an Abdullah ibnu Umar annahu dhabaha syattun faqala ahdaitum jaril yahudi fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu madzala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayarahu. Ini kurang lebih konteksnya akan hampir sama. Meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Iyas, meriwayatkan kepada kami Sufyan dari Bisrin Abi Ismail, dari Mujahid ibnu Jabir, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Umar maksudnya Abdullah anaknya Umar bin Khattab ya. Annahu dhabaha syattun. Abdullah ibnu Umar sahabat Rasulullah, dia menyembelih domba, syattun, dhabaha syattun. Ahdaitum jari Yahudi, lalu dia berkata kepada keluarganya, itu tetangga kita yang orang Yahudi, ini bukan muslim nih, malah orang Yahudi, jangan lupa dikasih ya. Jadi kalau sudah bertetangga Pak, tidak lagi melihat agama, yang diutamakan tentu yang sama muslim. Tapi ketika kita berbuat baik kepada agama manapun, kita harus berbuat baik. Ini Abdullah ibnu Umar nih, motong domba, berpesan kepada keluarganya, jangan lupa itu tetangga kita yang Yahudi dikasih. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku, kata Abdullah ibnu Umar, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, madzala Jibrilu yusini bil jarri hatta dhanantu annahu sayarahu. Karena kata Abdullah ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Jibril selalu turun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menasehati Rasulullah dan umat Islam untuk berbuat baik kepada tetangganya. Sampai hatta dhananku, sampai aku menduga-duga, kata Rasulullah, annahu, bahwasanya saya rohu, itu tetangga akan terima warisan gitu, akan saling mewarisi. Saking Jibril itu selalu menasehati Rasulullah untuk menghormati, untuk menyayangi, untuk memperhatikan tetangganya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyampaikan seperti itu, Bapak-Bapak sekalian. Bapak-bapak tentu sudah sangat sering membaca surah An-Nisa ayat 36. Udah sering belum Pak? Ayat yang sangat populer itu. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa dzaril qurba wa dzaril junubi wa sahibi bi dzambi wa ibni sabil wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sering baca ayat ini Pak? Bapak suka baca ayat surah An-Nisa ayat 36?
Pernah ada ustadz nggak yang mengkaji ayat ini secara mendetail? Kalau kita kaji ayat ini secara mendetail, kita pahami, lalu kita amalkan dengan baik dan benar, insya Allah sempurna adab kita, akhlak kita sebagai seorang muslim. Ayo kita kaji ya. Kita kaji dari sisi ilmu nahu dan ilmu shorof, biar kita paham. Wa'budullaha, nanti baca di rumah ya Pak, surah An-Nisa ayat 36. Menghambalah kamu kepada Allah. Di depan itu ayat isinya huruf waw aja. Di depannya ada huruf waw. Wa'budullaha. Waw yang pertama itu namanya waw qasam. Beda dengan waw yang setelahnya. Waw qasam itu adalah waw sumpah yang menunjukkan sumpah. Qasam itu sumpah. Maknanya adalah untuk penegasan, untuk taukid, penegasan. Wa'budullaha, dan sungguh-sungguh menghambalah kamu kepada Allah. Menghamba ya, dengan segala konsekuensinya. Wala tusyriku bihi syai'an, ini juga masih waw qasam. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Penghambaan kita kepada Allah disertai dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ya, saya sudah seringkali menyampaikan di dalam majelis-majelis di At-Taubah ini, berhati-hati dengan semua perbuatan yang mengarah kepada syirik. Ya, saya tidak berafiliasi dengan manhaj apapun, saya tegaskan. Cuma memang dari kecil, dari sebelum saya ngerti ilmu agama, saya udah kagak suka itu yang namanya syirik-syirik. Itu saya udah sering tegasin di sini ya. Nenek saya suka pasang-pasang hiu di atas beras, itu saya lempar-lemparin dulu dari saya kecil. Perbuatan yang mengarah ke syirik itu saya tidak suka. Wala tusyriku bihi syai'an. Lanjutnya yang bagian ini, wal biwalidaini ihsanan, ini waw juga. Dan kepada kedua orang tua ihsanan. Waw yang ketiga ini namanya waw atof. Waw atof bitartib wa ta'kibul jumlah. Dalam ilmu tata bahasa Arab disebutnya begitu. Waw yang menunjukkan urutan ketertiban kalimat dan kedekatan hubungan satu kalimat dengan kalimat lainnya yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Kira-kira bahasa Indonesianya begitu. Agak susah menerjemahkan pengertian bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih begitu. Jadi maknanya, penghambaan kita kepada Allah harus wajib disertai dengan tidak menyekutukan Dia. Ingat itu. Yang berikutnya harus wajib disertai dengan wabil walidaini ihsanan, dengan wajib harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau kita tidak berbuat baik kepada orang tua, penghambaan kita tidak sempurna kepada Allah. Paham Pak? Pertanyaan sekarang, Bapak ngerti tidak? Ada nggak Ustadz yang pernah bahas kenapa kalimatnya ihsanan? Saya mau kasih contoh ya Pak. Saya ini contoh yang paling simpel biar Bapak ngerti. Satu hari kami sedang kumpul anak-anak remaja di Petukangan, kumpul di rumah saya. Di depan rumah saya itu kan lebar biasa rumah orang Betawi. Lalu ada teman-teman remaja saya, datang temennya ayah saya ke rumah, mau ketemu lah sama ayah saya. Nanya, Bapak lo ada? Gue mau ngobrol ya. Nah, kita salaman lah sama bapak itu. Di antara itu ada anaknya juga salaman ke kita. Dan itu ngobrol selesai, ayah saya ngeliatin, selesai ayah dia pulang, ayah saya duduk di tengah-tengah kita itu. Ayah saya tuh biasa, dia kenal sama teman-teman anaknya, suka menasihati. Kata ayah saya begini, tadi ada si Anu, ente anaknya kan? Iya gitu, iya om gitu. Zaman dulu sih kagak ada manggil om, manggilan cing, iya cing gitu. Zaman sekarang aja manggil om. Kalau ada orang tua datang, kata ayah saya,
Kalau bukan anaknya nggak apa-apa salam, tapi kalau anak kandungnya jangan salam, harus cium tangan. Ente harus beda, itu kan orang tua ente, orang tua kandung, jangan samain dengan orang tua yang lain, kata ayah saya gitu. Itu aplikasi sederhana dalam bahasa budaya yang namanya ihsanan. Ngerti Pak? Kata-kata ihsanan itu dalam ilmu sorof itu ilmu konjugasi kata lah dalam bahasa Indonesia, perubahan kata. Itu bentuknya masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang menyerupai kata benda atau disifati kata benda yang menunjukkan sebuah perbuatan yang objeknya itu tidak tergantung oleh waktu dan ruang. Ya. Asal katanya adalah hasan. Hasan itu artinya baik. Hasana yahsanu, kalau masdarnya hasan itu adalah husnan. Tetapi dalam bahasa Arab itu kata dasar itu bisa ditambah hurufnya. Hasana itu ditambah hurufnya dengan huruf alif, lalu haknya dimatikan menjadi ahsana. Ahsana itu masdarnya jadi ihsanan. Agak belibet dikit tapi pahami aja ya. Lalu kenapa tidak pakai kata hasana atau husnan, tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata ihsanan? Karena dalam penjelasan ahli tafsir, hasana itu artinya baik, husnan itu artinya kebaikan, tetapi ahsana itu artinya sempurna, dan ihsanan itu artinya kesempurnaan. Paham Pak? Jadi hubungan kita kepada kedua orang tua kandung kita bukan hanya sekedar baik. Kalau baik itu sama dengan perlakuan kita kepada orang tua lainnya. Kita harus sempurna hubungan kita sama orang tua kita. Pak Ubay begitu kagak? Belum Pak, nggak keburu, udah meninggal dua-duanya. Yang masih ada makanya saya berwasiat, ya, sempurnalah hubungan, sempurnakan hubungan kita, adab kita kepada orang tua kita. Setelah orang tua saya meninggal, saya baru menyesal, ini kurang, itu kurang, ini belum, itu belum. Sekarang ibu kita itu minta-minta, belum bawain ini dong Bay, ibu pengen makan ini, kita agak turutin. Ya, padahal perintahnya dalam surah An-Nisa ayat 36 ihsanan, bukan baik Pak, bukan kebaikan, kesempurnaan. Begitulah cara memahami ayat Al-Quran. Wabil walidaini ihsanan, kita menghamba kepada Allah, tidak menyekutukannya, lalu hubungan kita dengan orang tua kita pada tahap yang penuh dengan kesempurnaan. Wal yatama, lalu setelah itu hubungan kita dengan anak-anak yatim harus baik, harus sempurna. Nah, wawu yang ini namanya wawu atof, hukum sama dengan kalimat sebelumnya. Wal yatama wal qurba, dengan kerabat. Kerabat dalam ayat ini maknanya tadi kita memperbaiki hubungan yang terbaik kepada orang tua. Kerabat itu adalah saudara kandung, saudara ayah, saudara ibu, saudara ayah seibu seayah, saudara ibu seibu seayah, saudara ayah seibu seayah saja, dan berikutnya saudara ibu seayah saja dan seibu saja, dan seterusnya. Itu namanya dzul qurba, setelah kita menyempurnakan hubungan kita kepada orang tua kita. Yang berikutnya adalah wal masak wal yatama, anak-anak yatim, hubungan kita harus baik sama mereka. Wal masakin, orang-orang miskin, hubungan kita harus baik sama mereka. Sampai titik ini kira-kira adab kita udah sempurna belum Pak? Sudah menghamba kepada Allah dengan segala konsekuensinya, tidak menyekutukan Allah,
berbuat kebaikan kepada orang tua dengan penuh kesempurnaan, berbuat baik kepada kerabat, lalu berbuat baik kepada anak yatim, lalu berbuat baik kepada orang-orang miskin. Luar biasa kan Pak adabnya orang Islam itu kalau diterapkan Pak. Tapi itu masih belum baik. Allah masih tambahkan, wadari dzil qurba, berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Nah, sampai Allah tuh nyebut tetangga dzil qurba, tetangga yang dekat. Pertama berbuat baik dulu, setelah yang lain udah dikerjain tuh baik semua, lalu berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat, dekat rumah maksudnya, secara jarak. Kalau ini dekatnya dekat jarak, bukan dekat nasab. Kalau tadi dekat nasab, ya. Kalau ini dekat jarak. Walaupun di dalam tafsirnya Jalalain disebutkan jarak dekatnya itu adalah dekatnya dekat jarak dan dekat dinasabihi dan dekat nasab. Tapi kalau tetangga itu adalah dekat jarak. Kalau keluarga itu adalah dekat nasab. Dekat nasab itu maksudnya begini, kalau ada saudara kita yang susah, yang satu saudara kandung, yang satu lagi sepupu, yang kita tolong saudara kandung duluan, paham? Itu dekat nasab namanya. Wajari dzil qurba, berikutnya adalah berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Wadzaril zambi, berbuat baik kepada tetangga yang jauh. Kalau yang dekat sudah, maka yang jauh. Tetangga saya yang dekat misalnya siapa di sini ya? Oh, nggak ada di sini yang dekat-dekat. Yang jauh banyak. Pak Gatot jauh, Pak Victor jauh. Oh, Pak Lazwari lebih dekat sama saya. Itu dekat, ya, secara jarak. Maka yang jauh pun kita harus berbuat baik. Sevilla Pamulang ini sesama muslim kita harus berbuat baik. Itu yang jauh, ya. Habis itu baru wasahibi jambi, baru sahabat-sahabat yang jauh. Pak, kadang-kadang kan kita gara-gara ada WhatsApp ini sama teman-teman yang kita di mana tahu, wah dekatnya minta ampun, sama tetangga kita kagak kenal. Padahal Allah bilang tetangga dulu, baru sahibi dambi, sahabat-sahabat yang jauh yang tinggal di mana-mana gitu, tinggal di Parung, tinggal di Ciputat, tinggal di luar kota, ya. Baru wabni sabil, baru malakat aimanukum, baru sekarang udah nggak ada lagi budak-budak itu, pelayan lah kita anggap, pelayan di rumah, ART kita, asisten rumah tangga. Lalu ada catatan terakhir yang Allah berikan, catatan di akhir ayat, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ini catat nih, ini yang paling penting nih. Dan Allah itu, setelah Allah bilang menghambalah kepada Allah dengan sempurna, jangan menyekutukannya, sempurnakan hubunganmu kepada kedua orang tua, wabil walidaini, hubunganmu dengan anak yatim, sahabat kerabat harus dekat, baik, dengan anak yatim harus baik, dengan orang miskin harus baik, dengan tetangga yang dekat harus baik, dengan tetangga yang jauh harus baik, dengan sahabat yang jauh harus baik, dengan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan mengalami kesusahan, kalau kita bisa bantu kita bantu, kalau kita jumpai. Lalu pelayan-pelayan kita di rumah. Yang terakhir itu sempurna tidak Pak sampai di sini Pak? Kalau itu bisa kita terapkan, itu adab kita sebagai muslim sudah luar biasa. Lalu Allah katakan innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah itu benci, tidak suka sama orang yang sombong. Sombongnya itu fakhura, membangga-banggakan diri. Jadi kita saling mengingatkan ya Pak, kalau saya melakukan itu Bapak ingatin aja juga nggak apa-apa. Ya namanya kita kan kadang suka ngebanyol, suka ngobrol, akhirnya jadi membanggakan diri. Itu Allah tidak suka, Allah benci. Di dalam Islam itu yang namanya sombong banyak Pak. Ada sombong yang menolak kebenaran ayat-ayat Al-Quran, itu juga disebutnya sombong, sombong akidah. Tapi ini sombong perilaku. Mukhtalan, orang yang sombong cirinya apa?
membangga-banggakan diri. Wah, saya ini begini, wah saya itu begini, saya itu begini, saya ini, saya itu ini. Allah tidak suka itu, Allah benci. Ya, kita jangan melakukan itu. Saya sering ngobrol sama kawan-kawan saya itu, pokoknya kita ini kalau tinggalnya masih di villa Pamulang, kita nggak perlu nyombong-nyombongin diri. Kelas kita itu tidak jauh dari Avanza, Xpander, Innova. Paling mentok Fortuner sama Camry, nggak lebih dari itu. Kalau lebih pasti kita pindah ke BSD, minimal ke Bintaro. Lebih lagi dari itu pasti kita pindah ke Pondok Indah. Ya, jadi tidak ada yang pantas untuk disombongkan. Tapi bukan karena itu, bukan karena materi. Allah memang melarang kita untuk sombong yang membangga-banggakan diri. Kalau dalam kata-kata mukhtalan fakhura itu dalam kaidah ilmu nahwu dalam bahasa Arab disebutnya na'at man'ut, kata sifat yang disifati. Ya, sifatnya apa? Sifat sombong disifati dengan membangga-banggakan diri. Itulah penjelasan surah An-Nisa ayat 36. Kalau kita memahami dengan benar, mengamalkannya dengan benar, insya Allah adab kita sebagai seorang muslim akan menjadi baik dan sempurna. Bapak udah begitu belum? Belum, Pak. Sekali lagi saya bilang belum, ya. Sekali lagi belum, ya, saling mengingatkan, ya. Ya. Di ayat itu penekanannya adalah jaril khurba, tetangga yang terdekat dan tetangga yang jauh, karena kita lagi bahas masalah tetangga. Sampai Allah turunkan ayat mewajibkan orang muslim untuk berbuat baik kepada tetangganya, karena tetangga itu adalah bagian yang penting dari komunitas umat Islam. Ya Pak, jelas? Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim, hadis 5153. Hadatsana Rabi ibn Nafi wa Abu Taubah hadatsana Sulaiman ibnu Hiyan an Muhammad ibnu Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Jaa rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yashku jarahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhab fasbir. Fa'atahu marataini aw salasan. Faqala izhab fatrah mata'aka fit tariq. Fatrahu mata'ahu fit tariqi faja'ala an-nas yas'alunahu fayakhbaruhum khabiruhu. Faja'ala an-nasa ya'alunahu fa'alallahu bihi wa fa'ala faja'a ilaihi jarahu faqala lahu irji la tara minni syai'an takrahahu. Jadi ceritanya begini, saya jelasin artinya langsung sama penjelasannya. Meriwayatkan kepada kami Rabi ibnu Nafi dari Abu Taubah, meriwayatkan kepada kami Sulaiman ibnu Hiyan dari Muhammad ibnu Ajlan dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jaa rajulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasku jarahu. Datang seorang laki-laki menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu mengeluhkan tentang perilaku tetangganya. Rupanya perilaku tetangganya ini suka jahat kepada dia, menzolimi dia. Jadi dia kagak betah dekat-dekat tinggal sama tetangganya itu. Dia mengadu, yasku, mengeluh, mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah cuma berkata izhab fasbir. Oh, habis dengerin itu laki-laki mengeluh, Rasulullah cuma bilang, pergi kamu, balik ke rumahmu dan bersabarlah dengan sikap tetanggamu. Pulang itu laki-laki, Pak. Tetapi rupanya perilaku tetangganya yang jahat itu tidak berkurang, terus
Lama-lama kagak sabar juga kali ini laki-laki ya, disuruh sabar-sabar doang sama Rasulullah. Fa'atahu marataini aw salasan. Laki-laki itu datang lagi sampai 2 kali atau sampai 3 kali, kata Abu Hurairah. Faqala, lalu Rasulullah sudah datang yang ketiga kali nih Pak. Rasulullah bilang begini, izhab, pergi, balik. Habis dia ngeluh, ya Rasulullah, itu si anu si fulan itu tetangga saya masih begini masih begitu, kalau parkir mobil ngalingin pintu gerbang saya, lagi renovasi naruh pasir naruh sprit depan rumah saya sampai saya nggak bisa masuk, kurang lebih begitu kali, kurang lebih. Udah gitu jahatnya minta ampun, kucingnya buang kotoran di depan rumah saya, mungkin begitu ngeluhnya kali. Ini bukan curhat ya Pak, cuma contoh. Lalu Rasulullah dengernya ini orang sampai 3 kali datang ke gua gitu kira-kira. Rasulullah bilang begini, izhab, udah balik, ente balik pulang. Fatrah mata'aka fit tariq. Ini suruhannya suruhan unik, kata Rasulullah gini, kamu pulang, kamu di rumah ada perabotan, ya keluarin perabotan dari rumah kamu, taruh di jalanan semuanya. Lalu itu laki-laki pulang Pak, pulang. Fatrahu mata'ahu fit tariqi, diambil semua perabotan, meja, kursi, apa segala, cobek, kompor, tempayan, segala macam itu dikeluarin, taruh di jalanan. Baskom pada bolong ditaruh di jalanan. Ya. Faja'alan nas yas'alunahu, orang pada heran, tetangga-tetangga, lah ini si fulan ngapa jadi perabotannya taruh di pinggir jalan, kursi, meja, disuar tahu Pak? Bahasa Betawi. Pak Victor pasti tahu disuar ya, bahasa Betawi yang diserap dari bahasa Belanda. Tesi segala gelas taruh di pinggir jalan, orang pada bingung, lah itu si orang itu kenapa jadi barang-barang ditaruh di pinggir jalan? Pada nanya, ente kenapa barang-barang ente taruh di pinggir jalan begini nih, ngandang, orang kagak bisa lewat. Lalu dia bilang Pak, wa yukhbaruhum khabaruhu, lalu dia menceritakan, saya ini dimusuhin sama tetangga saya, sampai saya tidak nyaman tinggal di situ, saya bingung, akhirnya saya bawa barang-barang saya taruh di jalan. Oh begitu, kata tetangganya. Lalu waja'alan nasa ya'lunahu, akhirnya masyarakat, tetangga-tetangga lain, warga Villa Pamulang jadi tahu, kurang ajar juga itu tetangga itu, tetangganya dimusuhin tuh orang, kurang ajar juga, sampai nggak bisa tinggal, tidak nyaman. Akhirnya masyarakat jadi tahu, jadi melaknat dia, menyumpahin. Ta'alallahu bihi, maka Allah pun bilang sama tetangga yang jahat, lu jangan begini, lu nggak disukai sama orang, lu perbuatan lu buruk, tetangga sampai susah gue bikin. Ada tetangga yang dibuat susah sampai pindah rumah gitu misalnya ya. Allah akan melaknat Anda. Wa fa'ala. Lalu dibinasehati begitu si tetangga yang jahat, faja'a ilaihi jarahu faqala lahu, maka datanglah tetangga yang jahat itu menjumpai laki-laki yang tadi, lalu dia berkata, irji la tara minni syai'an takrahu, udah kamu baliklah ke rumahmu, barang-barangmu masukin lagi ke rumah, kamu tidak akan menjumpai saya menjadi orang yang benci kepada kamu. Ya Pak, bahwa bisa nggak ngambil, kita bisa nggak Pak ngambil pelajaran dari sini Pak? Ini laki-laki ada dimusuhin sama tetangganya, dijahatin, dizolimin, dia tidak membalas ke Rasulullah, tidak ngajarin balas saja atau panggil tetangga lu sini bawa kemari, tetapi Rasulullah nyuruh dia untuk menaruh jalan barangnya di jalan supaya masyarakat menilai bahwa orang ini benar-benar baik atau enggak, si tetangga benar-benar jahat apa tidak si tetangganya ini. Akhirnya masyarakat menilai dan tetangganya sadar, menghampiri laki-laki itu, disuruh balik pulang dan minta maaf, nanti saya tidak akan memusuhi kamu lagi. Bapak tahu nggak di zaman modern ini ada kasus seperti ini ya? Pernah terjadi nggak Pak? Bapak dengar di medsos kasus yang terjadi di Malang, Kiai Muhammad Imam Muslimin, dosen UIN Sinan Ampel, yang berseteru dengan tetangganya
yang namanya si Sahara perempuan kurang ajar itu. Ini jangan di-delete ya, jangan diedit, biarin aja. Karena sempat kita bahas itu, karena dia ngaku-ngaku alumni Tebu Ireng. Langsung alumni itu termasuk saya ramai. Wah, emang bener ya alumni angkatan tahun berapa? Dan di Tebu Ireng itu kan banyak pesantren ya Pak. Dari dia dari Masturiah saya lupa. Bukan dari saya, bukan dari sama gitu ya. Kalau kita kan pesantrennya bukan yang itu. Di Tebu Ireng itu banyak pesantren. Itu dia melakukan kejahatan, melakukan kekejian, memfitnah Kiai Imin disebutnya, Kiai Muhammad Imam Muslimin, dengan segala fitnah, dengan fitnah pelecehan seksual. Tetapi Kiai Imin diam saja, sampai netizen itu menduga fitnah itu benar dan mencerca Kiai Imin. Termasuk lembaga tempat dia mengajar memberhentikan dia diusir, tapi dibiarin. Lalu keadaan berbalik setelah masyarakat tahu yang dicerca akhirnya si Sahara itu. Ini yang dicerca ini dosen tasawuf, orang tasawuf yang sejak remaja sudah menjalani kehidupan tasawuf. Ya dia tenang dicerca, biar aja dia tunggu Allah yang menunjukkan kebenaran. Rupanya setelah saya cermati, saya kait-kaitkan dengan hadis ini, Kiai Muhammad Imam Muslimin di Malang itu menerapkan hadis ini. Dia tidak melawan balik. Akhirnya netizen yang mengetahui kebenaran. Ya kalau saya lihat, saya sih nggak tahu, nggak kenal dua-duanya, tapi kalau saya lihat video-videonya tuh perempuan kurang ajar banget sama orang tua gitu ya. Ini hadis ini seperti itu. Bapak-bapak sekalian, hubungan kita dengan tetangga itu sangat baik, sangat penting di dalam Islam sampai disyariatkan. Maka jaga baik hubungan ini, jangan sampai kita menyakiti tetangga. Tetangga kita resah, gelisah gara-gara perbuatan kita. Kalau masalah-masalah yang bisa ditoleransi mah toleransi aja Pak, nggak usah ribut Pak. Saya selalu mewasiatkan kepada istri saya begitu. Saya itu kan tinggal di Villa Pamulang ini 25 tahun Pak, di tempat yang sama nggak pindah-pindah. Kalau Bapak mau cek perilaku saya, tanya aja sama Pak Joko, sikap saya kepada tetangga seperti apa, paling gampang ya. Saya bilang nggak usah banyak mengalah, karena satu saat nanti kita akan butuh mereka. Kita susah, kita butuh mereka. Saya itu Pak di rumah ngangkat jemuran aja minta tolong tetangga. Asal hujan Bu Ipi angkatin jemuran ya, oh ya tenang Pak Ubay, saya pulang nggak pernah jemuran saya kagak diangkat. Kalau saya pulang udah pasti diangkatin aja. 25 tahun tuh tinggal jemuran saya diangkatin mulu sama tetangga. Anak saya sakit di rumah masih kecil, saya tinggal telepon tetangga, datang ke rumah masuk ngurusin anak tetangga saya, istrinya Pak Owin kek, istrinya Pak Sis kek, itu ya. Anak saya beberapa kali sakit di rumah, kan saya kerja, istri saya kerja, udah diurusin sama tetangga. Hubungan baik itu begitu penting. Jangan kita bermusuh-musuhan sama tetangga. Yang lebih penting lagi bapak-bapak sekalian, yang Allah sampaikan dalam surah An-Nisa ayat 36 itu, mukhtalan fakhura, jangan sombong, jangan membangga-banggakan diri kita itu sama semuanya di mata Allah ya. Berikutnya hadis terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad ibnu Mutawakkil wa Asqalani hadatsana Abdul Razak akhbarana Ma'mar an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yu'dhil jarah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Ini udah umum ya, dari bapak-bapak kecil, bapak-bapak pasti sering dengar hadis ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam saja. Saya kira itu ya Pak, lebih kurangnya mohon maaf karena udah syuruk.
Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Silakan Bang Wadud. Boleh. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya jadi ingat doa. Doa. Yang sering kita baca, di dunia hasanah. Kesenangan di dunia. Tapi sekarang saya nggak bisa jawab tuh Pak. Kesenangan di dunia itu apa? Harta, wanita, kekuasaan, atau kita sering buat kenduri, buat pesta, atau kita kemudian tetangga, lalu kita traktir mereka. Nah itu nggak pernah bisa jawab. Kesenangan di dunia itu apa ya Pak? Saya nggak ngerti. Dari mulai kecil sampai sekarang saya nggak bisa jawab. Itu yang saya tanya, itu aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Wadud dari kecil sampai gini hari kagak bisa jawab ya. Ya Wadud, Pak Wadud tahu nggak kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Tahu nggak ayat itu, doa itu sumbernya dari mana? Dari ayat Al-Quran. Nanti cari ayat Al-Qurannya. Jadi begini ya, saya ajarin. Kita kalau mau tahu ayat Al-Quran, tafsirnya paling gampang itu pakai munasabah ayat. Penjelasannya dari ayat yang lain. Kalau dari ayat yang lain berada ribet, kita pakai asbabun nuzul. Tapi kalau kita tidak mengerti asbabun nuzul, yang paling gampang pelajari ayat di atasnya, baca pula ayat di bawahnya. Dari situ kita bisa mengetahui makna ayat itu. Nah, kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan pernyataan Allah kepada manusia bahwa mereka itu ada yang menginginkan kesenangan dunia, maka mereka memohon Rabbana atina fid dunya hasanah saja. Tetapi ada pula kelompok manusia, kata Allah, yang menginginkan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Maka dia berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertanyaannya adalah, kebaikan di dunia yang seperti apa sih? Kita jangan mengasosiasikan bahwa kebaikan itu adalah kesenangan. Ya. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah di situ adalah kebaikan bisa menjalankan ajaran Allah dengan baik, bisa menikmati rahmat Allah dengan baik. Tetapi ada yang cuma menginginkannya di dunia saja, tidak di akhirat. Padahal kata Allah, kalau kalian itu menginginkan ampunan Allah, mengabdi kepada Allah di dunia, Allah juga akan berikan pula kebaikan di akhirat. Maka dari itu mohonnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi maksud saya ini Pak, yang katanya bukan yang terakhir, kebahagiaan itu apa? Jadi kebahagiaan yang di dalam doa itu yang diambil dari ayat Al-Quran bukan bermakna kesenangan, bukan bermakna kesenangan fisik nih, makan, punya mobil, punya rumah mewah, bukan itu. Tetapi ketenangan bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Paham ya? Clear. Bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Kalau kita belum bisa menjalankan, berarti kita belum punya kebaikan di dunia, apalagi di akhirat, masih jauh. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Waduh, senang dunia doang. Saya kira begitu, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.